Halo sahabat dan seluruh penonton yang menonton video ini. Bagaimana kabar kalian? Tetap sehat-sehat saja kan meskipun di rumah saja? Semoga badai cepat berlalu dan dunia akan pulih ke depannya. Semoga kita tetap diberi kekuatan dan tetap bisa melakukan belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Perkenalkan, saya Abdi Yusofa Bakas Pemuka, dan di video kali ini saya ingin sedikit bercerita mengenai kegiatan literasi yang ada di SMP Negeri 4 Pakem. Pertama-tama, sebelum saya menyampaikan informasi-informasi mengenai kegiatan-kegiatan maupun program yang ada di SMP Negeri 4 Pakem untuk menyukseskan gerakan literasi, saya ingin sedikit memberikan penjelasan mengenai gerakan literasi itu sendiri. Pengertian literasi sudah banyak dikemukakan oleh banyak tokoh terkemuka, ahli-ahli, dan juga berbagai lembaga dunia. Nah, sebagian besar menekankan kepada kegiatan atau kemampuan dalam dua bidang, yaitu membaca dan menulis. Namun, menurut saya, kegiatan literasi atau literasi sendiri lingkupnya lebih luas daripada kedua kegiatan tersebut. Karena apabila seseorang memiliki kemampuan literasi yang baik, menurut saya dia akan memiliki pola pikir yang baik, wawasan yang terbuka dan luas, serta kedua hal tersebut akan berimbas pada meningkatnya kebijaksanaan orang tersebut dalam mengambil keputusan, sehingga literasi sangat diperlukan oleh kita. Pengertian literasi favorit saya datang dari organisasi dunia yang bernama UNESCO. UNESCO atau United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization mengemukakan bahwa literasi ialah seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis. Terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh, serta siapa yang mendapatkannya. Selanjutnya, saya ingin membahas tentang kegiatan-kegiatan dan program-program yang dilakukan atau diselenggarakan di SMP Negeri 4 Pakem untuk menyukseskan kegiatan literasi. Nah, yang pertama adalah gerakan membaca buku atau gerakan literasi setiap hari Senin dan Selasa di 15 menit pertama sebelum mulainya kegiatan belajar mengajar. Di kegiatan kali ini, siswa membawa buku dari rumah ataupun meminjam buku di perpustakaan maupun pojok literasi untuk kemudian dibaca selama 15 menit, dan apabila sudah selesai dibaca, membuat laporan ataupun resensi yang akan kemudian dikumpulkan kepada guru pembimbing literasi masing-masing angkatan. Nah, karena adanya kegiatan mingguan ini, sekolah juga menyediakan wadah bagi kami para siswa-siswinya untuk mempresentasikan dan menceritakan buku yang telah kami baca sebelumnya. Acara ini dinamakan Perayaan Jumat Literasi. Jumat Literasi ini adalah acara di mana siswa-siswi seluruh akademika SMP Negeri 4 Pakem akan diundi sesuai kelas dan nomor absen, dan kemudian maju ke depan untuk menceritakan atau membagikan pengalamannya membaca buku tersebut. Kegiatan ini dilakukan juga untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa, serta bagi para siswa yang mendengarkan di belakang, siswa-siswa tersebut bisa menambah wawasan dan juga bisa menambah referensi bacaan masing-masing siswa. Selanjutnya, di SMP Negeri 4 Pakem sering sekali diselenggarakan acara-acara yang berhubungan dengan kegiatan literasi. Favorit saya adalah ketika waktu itu Bapak Husin Kalida datang dan memberikan mentoring kepada kami untuk menulis cerita pendek sesuai dengan hal ataupun barang yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Dari acara tersebut, seluruh karya cerpen dari setiap angkatan dikumpulkan dan dibukukan. Ini adalah contoh-contohnya. Yang pertama adalah Dunia Dalam Cerita. Buku ini dibuat saat saya kelas 7, dan di sini terkumpul seluruh cerpen dari setiap siswa di angkatan saya. Jadi kita bisa saling membaca cerita masing-masing dan saling berbagi inspirasi dan juga berbagi pengalaman melalui cerpen-cerpen yang ada di buku ini. Setiap angkatan memiliki bukunya masing-masing, dan ini adalah waktu itu buku kakak kelas saya 2 tahun di atas saya.
berjudul Ketika Pena Bercerita. Nah, di buku antologi cerita pendek ini mendapat kata pengantar dari Bapak Sri Purnomo selaku Bupati Kabupaten Sleman, Bapak Ponidi Kepala SMP Negeri 4 Pakem, juga Ibu Insinyur AA Ayu Laksmi Dewi Triastika Putri MM selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. Seperti yang saya singgung sebelumnya, di sekolah kami terdapat ruangan untuk membaca yang bernama pojok literasi. Pojok literasi tersebut berisikan buku-buku, majalah, dan juga ada mandi yang membuat siswanya tidak perlu repot-repot ke perpus untuk mencari bahan bacaan atau referensi bacaan mereka. Sehingga mereka dengan mudah tinggal pergi ke pojok literasi, membaca, ataupun meminjam sebentar kemudian dikembalikan lagi ke pojok literasi tersebut. Itulah beberapa kegiatan yang diselenggarakan SMP Negeri 4 Pakem untuk menyukseskan gerakan literasi ini. Saya sebagai salah satu siswanya merasa gerakan literasi ini sangat penting bagi kita, para generasi muda, para generasi sentenial, bukan milenial, yang dituntut untuk punya kreativitas tinggi yang bisa berinovasi di masa depan. Di mana saat kita dewasa nanti, kita menghadapi persaingan yang sangat ketat, di mana dunia sudah sangat mengglobal, sehingga kita perlu memiliki daya juang yang kuat. Nah, daya juang yang kuat sendiri, selain dari banyak berusaha dan banyak belajar, kita juga perlu memiliki wawasan yang luas. Cara menambah wawasan yang luas tersebut adalah dengan literasi. Literasi menurut saya tidak hanya membaca buku-buku yang ilmiah. Kita bisa membaca buku-buku cerita, inspirasi, biografi, ataupun buku-buku semacam cerpen, novel, apapun. Intinya di situ kita bisa mendapatkan suatu pembelajaran. Misal bisa pembelajaran hidup, mungkin pembelajaran seperti akademik di sekolah pada umumnya, maupun pembelajaran lain yang sangat berguna bagi kehidupan kita. Belajar dengan membaca tidak memandang umur, sehingga kita bisa menjadi pembaca maupun pembelajar sepanjang hayat. Efek yang saya rasakan karena adanya gerakan literasi di SMP Negeri 4 Pakem ini, saya bisa mengatakan bahwa kegiatan ini sangat meningkatkan wawasan saya, sangat membuka pikiran saya terhadap hal-hal baru, terhadap informasi-informasi baru, dan tentunya gerakan literasi ini adalah bekal, adalah kunci untuk saya untuk bisa berjuang di luar sana, berkompetisi di luar sana, dan akhirnya mendapatkan kemenangan dari kejuaraan-kejuaraan. Berikut adalah beberapa contoh perlombaan yang pernah saya menang. Juara 1 Storytelling Festival Pelajar Muslim Yogyakarta Mayoga tingkat provinsi. Juara 1 Debat Bahasa tingkat kabupaten oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Juara 3 Cerita Sejarah tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Provinsi DIY dan Museum Vredenburg. Juara 3 Menulis Isai, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Selanjutnya, juara 1 Lomba Pelajar Pelopor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Kabupaten Sleman yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman. Serta juara 3 Debat Bahasa tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Dikpora Provinsi DIY. Nah, pasti banyak pertanyaan yang muncul, mengapa saya beranggapan gerakan literasi ini sangat penting bagi saya untuk dijadikan bekal utama dalam memenangkan lomba-lomba tersebut. Karena menurut saya gerakan literasi ini selain meningkatkan kemampuan di bidang membaca dan menulis, saya juga mendapatkan life skill ataupun soft skill lain yang bisa ditingkatkan dengan gerakan literasi ini. Seperti kemampuan menyerap informasi yang jauh lebih cepat, lalu kita lebih bisa terbuka dengan saran dan kritik, lalu kita bisa lebih giat, lebih disiplin, lebih teratur dalam melakukan pembelajaran. Karena ya tentu saja dengan membaca buku kita dituntut untuk continue dan menyelesaikan bacaan tersebut sampai habis untuk mengetahui kesimpulannya ataupun inti dari buku tersebut. Saya beri contoh, misal pada perlombaan debat. Di perlombaan debat tersebut saya menyiapkan diri dengan membuat rangkuman
yang sudah dibagi berdasarkan opini, yaitu afirmasi dan negasi. Afirmasi adalah opini yang menyetujui topik yang diberikan, dan negasi adalah opini-opini yang menentang atau menyanggah topik yang diberikan. Di dalam rangkuman afirmasi dan negasi tersebut tercantum banyak sekali sumber referensi, artikel, dan sebagainya yang ditujukan untuk menguatkan pendapat saya mengapa saya menyetujui atau tidak menyetujui topik tersebut. Karena kita sudah terbiasa untuk membaca, jadi lebih mudah untuk merangkum, untuk menyerap informasi dari artikel-artikel ataupun pasal-pasal yang waktu itu saya hafalkan, yang saya pahami, untuk kemudian dijadikan penguat alasan atau opini saya pada waktu itu, yang alhamdulillah kemudian mengantarkan saya menjadi juara 1 debat bahasa Indonesia di Kabupaten Sleman pada tahun 2017 dan juara 3 di debat bahasa Indonesia tingkat provinsi pada tahun 2018. Selanjutnya saya juga ingin memberikan contoh di karya ilmiah siswa atau karya ilmiah remaja. Mengapa literasi ini sangat penting? Menurut saya, literasi ini sangat berguna bagi kita karena kita perlu membaca banyak jurnal, banyak makalah, banyak tulisan-tulisan ilmiah untuk mendasari kajian teori kita, sehingga di saat kita sudah memiliki kemampuan literasi yang bagus, maka membuat seluruh rangkaian karya ilmiah, seluruh laporan ataupun jurnal karya ilmiah ini menjadi sangat gampang, dan kita tidak perlu juga kesusahan untuk membuat daftar pustakanya. Kita juga bisa lebih jeli dalam memilih referensi-referensi bacaan. Kita tahu mana yang berkualitas, mana yang sepatutnya tidak perlu dicantumkan. Sehingga literasi ini sangat amat penting menurut saya, berguna untuk kita semua. Akhir kata, saya ingin berpesan kepada seluruh siswa-siswi seperti saya di berbagai jenjang di seluruh Indonesia agar kita lebih banyak membaca dan juga berkarya yang meningkatkan kemampuan literasi kita, baik dengan kita berkarya melalui tulisan, baik berupa opini, isai, puisi, sebagainya. Tuangkanlah kreativitas, imajinasi, dan ide-idemu untuk Indonesia di dalam sebuah karya tersebut. Dan semoga dengan karya-karya tersebut kamu bisa merubah dunia. Saya berharap di seluruh Indonesia, seluruh pelajar-pelajarnya bisa mendapat akses literasi, akses kepada bacaan-bacaan baik yang berbentuk fisik maupun digital secara layak. Kita bisa semakin teredukasi dengan membaca, membuat atau secara tidak langsung mengubah masyarakat kita menjadi lebih edukatif, lebih bisa menerima informasi, dan bisa menjadi seperti negara-negara maju lainnya yang memproduksi suatu inovasi, bukan menjadi pengikut maupun hanya berkomentar di media sosial tanpa tahu sebenarnya informasi tersebut seperti apa. Semoga kita Indonesia semakin menjadi bangsa yang maju, negara yang maju. Semoga negara kita bisa menjadikan generasi-generasinya generasi yang literat, suka membaca, sering berkarya, dan selalu berinovasi untuk dunia. Sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, kesalahan katanya, mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan sajalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah ya.